Begitu mulai aku langsung menodongkan moncong senjata yang dingin ke semua orang. Empat wanita itu ketakutan sampai tubuh mereka kaku. Mereka mencengkeram lenganku sekuat tenaga. Tapi mereka sama sekali tidak tahu. Kalau inilah saat yang sudah lama aku tunggu. Siapa yang menyangka aku sebenarnya berasal dari abad 21. Seorang perancang utama industri militer yang sangat berpengaruh. Tapi karena ledakan percobaan aku terseret masuk ke ruang waktu yang asing. Dan aku malah berinkarnasi jadi orang bodoh. Begitu aku sadar kembali. Sebuah titah kaisar yang konyol langsung turun dari langit. Keluarga yang sang adipati pelindung dituduh berkhianat secara palsu. Semua pria di keluarga itu hampir dibantai habis. Sedangkan aku yang dianggap idiot dan sampah, malah dipaksa menerima pernikahan paksa. Sekaligus dinikahkan dengan 4 istri cantik dari keluarga yang lebih parah kaisar bahkan memerintahkan. Kalau aku mati 3 keluarga mereka akan dimusnahkan tanpa sisa. Ini sama sekali bukan anugerah pernikahan. Jelas ini adalah pisau yang ditempelkan ke leher. Keempat wanita itu membenciku sampai ke tulang. Salah satunya bahkan menghunus pedang panjang ingin menghabisiku. Untung kakak ipar yang tertua masih cukup tenang. Dia paham kalau aku mati mereka pun tidak akan hidup. Tapi tindakan mereka berikutnya hampir membuatku bangkit saking marahnya. Mereka berencana memanggil tabib untuk mengobatiku. Lalu bohong bilang aku sudah sekarat. Dan mereka akan pergi ke aula leluhur memohon keadilan bagi keluarga yang. Aku pura-pura bodoh dan berbaring di ranjang. Di kepalaku amarah sudah mendidih. Kaisar jelas ingin melenyapkan kami. Dan mereka masih berani bikin masalah di aula leluhur. Bukankah itu sama saja menyerahkan kepala ke pedang? Aku harus cari cara untuk tetap hidup. Saat aku benar-benar kehabisan akal. Aku tiba-tiba sadar kalau saat aku menyeberang aku menyeret seluruh gedung industri militer ikut bersamaku. Ini adalah ruang independen. Waktu di dalamnya berhenti. Mulai dari tank meriam sampai amunisi semuanya lengkap. Bahkan barang-barang supermarket bisa muncul lagi tanpa batas. Saat melihat Kaisar datang marah-marah untuk menyita rumah, aku langsung bersembunyi masuk ke ruang itu. Dan aku mengosongkan seluruh rumah besar itu. Emas, perak, harta karun, baju perang dan senjata. Bahkan tempat beras di dapur tidak aku biarkan. Pelayan istana itu langsung terkejut melihat rumah kosong. Kaisar marah besar dan malu. Dan langsung mengusir kami ke selatan terpencil. Di perjalanan pengasingan para jurid terus mempersulit kami. Minum seteguk air saja harus melihat wajah mereka. 4 wanita yang dulu hidup manja bak bunga. Sekarang wajah mereka pucat karena lapar. Aku tidak tega melihat mereka begitu. Diam-diam aku mengambil beberapa apel merah dari ruang itu. Lalu kuselipkan ke tangan mereka. Dia langsung terdiam, matanya penuh rasa kaget. Sepertinya dia sadar aku bukanlah orang bodoh seperti yang dia kira. Aku hanya memberi isyarat agar dia menemuiku malam nanti. Karena aku sudah melihat kalau para prajurit Yulin sebenarnya tidak berniat membiarkan kami hidup sampai tujuan. Dan benar saja saat malam sunyi, mereka menunjukkan sifat asli sedang merencanakan membunuhku dulu. Lalu menjadikan 4 wanita itu sebagai mainan. Aku langsung melepaskan rantai mereka. Aku bilang pada mereka pilihannya melawan atau duduk diam menunggu mati. Kakak ipar tertua tak percaya. Dia bilang kenapa mereka harus percaya padaku. Aku tidak bicara lagi. Langsung kuambil sepucuk pistol dari dadaku. Dia langsung bengong. Tidak tahu sama sekali benda apa itu. Aku tidak menjelaskan apa-apa. Aku hanya membawa pistol itu dan berjalan menuju para prajurit yang sedang tertidur lelap.